Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Habibina syafina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin wal ulama wasuhin wal qurra'i wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin wal musannifin wal muhaqqiqin wal mujtahidin wal arifin wa jamil malaikatil muqarrabin jami'al lahu masyariqil ardi ila magharibiha barri wa habariha ila hada arwahi ali kuburina wa ali kuburikum man hadara fi hadil jalsah min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li syekhina wa masyayikhina muallimina wa li walidina wa li ahlina dululan ajmain wa jami'a amatil muslimin wal muslimat wal mu'minat khususan ila hadrahi walidina wa Abdul Jamil wa zawjati baja Khadijah summa usul hadrahi muassisu hadal ma'had Nurul Anwar Romo Kiai Haji Abdullah Hatib bin Haji Kasimin la rohi Haji Kasimin sekalian zawjati wa musrifah summa usul hadrahi walidi wa syekhi wa murabbi ruhi wa jasadi Romo Kiai Haji Abdullah Hatib Romo Kiai Haji Fauzi Nur la rohi Romo Kiai Ubaidun Sofwan la rohi Romo Kiai Muhammad Nur la rohi Romo Kiai dan Fadl rohi Hamad Kiai Ahmad Hasim Kadul Khalibah Khalid dan bagi Alwan la khazdur rohi Muhammad Muntamakin Hajian la rohi Baru Musuh Hajian Muhammad Salam Mahmud Hajian la rohi Badullah Salam Hajian Abdullah Salam Hajian la rohi Nafi Abdul Hajian Salam Hajian Muhammad Hajian Usma usul hadrahi Maimun Zubair Sarang Ki Abdul Rahim Sarang ila rohi Syekh Maulana Abdul Rahman Burwatu Masum Lasem Barang Kudus Usma usul hadrahi mu'alif hadal kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti wa masyayikhi wa mu'alimati wa mu'alim wa salidai wa usuli wa buruhim wa dalukal ma'ajma'in wa barallahum dunuba majul jannata maswahum wa wa'wahum wa qadasallahu masrahum wa nawaradiri khawm Muhammad Nabi madadi ma'ata'alina min barakati ma'ulumihim wa du'ai makaramati wa ma'unati wa barakati wa mitar alina ghaisa karamatihim wa sallallahu alaihi maghfirata rahmata wa diya surura fi kuburihim wa ja'alana ayyam fi zumuratihim ala hadrati rasulillah wa ashabi rasulillah wa li dzurriyyati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taqabbal arwahim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya wal mu'minina amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, segenap para santri Nurul Anwar yang saya banggakan, alhamdulillah syukurillah bisa bertemu kembali dalam sebuah acara yaitu mengaji. Kesempatan ini adalah mengaji kitab tafsir. Yang pertama adalah tafsir Jalalain, yang kedua adalah tafsir Shawi sebagai sarannya Jalalain, dengan tema pokok yaitu keutamaan surat Ikhlas, keutamaan, faedah dan manfaat surat Ikhlas, keutamaan surat Ikhlas atau barokahnya surat Ikhlas, dengan tema barokahnya surat Ikhlas. Yang pertama ini waktunya saya bagi dua sesi. Yang pertama adalah saya baca tafsir Jalalainnya dulu, kemudian saya baca tafsir Shawinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala mu'allif rahimahullah taala fi ulumi fid darain amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suila ditakoi sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an rabbi saking pangerane kanjeng Nabi. Fanuzila atau fanazala mangko turun apa suratnya, apa niki kul huwallahu ahad. Atawin saged fanuzila mongko diturunake apa qul huwallahu ahad, apa surat qul huwallahu ahad. Iki punika surat Ikhlas. Maknane mekanten, qul ngucapa sira Muhammad, huwa utawi al-ma'bud utawa pangeran, huwa utawi pangeran iku Allahu Gusti Allah. Ahadun kang Allah Gusti Allah, ahadun rupane pangeran kang setunggal. Wallahu mongko utawi lafal Allahu khabarun iku dadi khabar.
Khobaru huwa iku dadi khobare lafal huwa. Wa ahadun utawi lafal ahadun badalun iku dadi badal minhu saking Allahu. Dadi ahadun rupane Allah. Ngoten nggih, soale badal. Au khobaru sanin atawin khobar kang kaping pindho. Artinya surat Ikhlas ini adalah surat yang ke-112, terdiri dari 4 ayat, termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Untuk ayat pertama, Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah Muhammad, dialah yang Maha Esa. Wa Allahu ta'ala Gusti Allah as-samadu iku tempat meminta segala sesuatu. As-samadu iku tempat meminta segala sesuatu. Huwa utawi Allah temeriku mubtada dibuang akan makhdhuf. Huwa utawi Allah mubtadaun iku dadi mubtada. Jadi temeriku wonten khobar sing dibuang atau makhdhuf. Ai huwa utawi Allah mubtadaun iku dadi mubtada. Wa khobarun lan dadi khobar. Ai tegese al maksudu iku datang disejo. Al maksudu iku datang disejo fil hawaiji ing dalam pira-pira kebutuhan. Alat dawami ing atase langgeng. Ate selawas-selawas atau langgeng. Ayat yang kedua yaitu Allahu Somad, artinya Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid kang boten nglahirake sapa Allah. Kang boten nglahirake sapa Allah lintifai mujanasatihi karana ora anane jenise Allah. Walam yulad lan boten dilahiraken sapa Allah. Lintifail khudusi karana ora anane sifat anyare Allah, sifat anyar anhu saking Allah. Karana ora anane sifat anyar anhu saking Allah. Walam yakun lan boten onten lahu maring Allah kufuwan iku madani sapa ahadun sapa wong suwiji. Ayat yang keempat yaitu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ai mukafian tegese kang nyukupi. Wa mumasilan wong kang nyukupi sifail. Ai mukafian tegese wong kang nyukupi, wa mumasilan lan wong kang madani. Falahu mangko utahe lafalahu muta'alliqun iku gumantung apa lahu bi kufuwan kelawan lafal kufuwan. Wa qudima lan didhisikake apa Allah alaihi ing atase ahad li'annahu karana sutune ahad
iku mahatul qasdi, iku panggonane turune sejo. Iku panggonane turune sejo bin nafi kelawan huruf nafi, yaiku lam. Pasti temeriku wonten huruf lam, nggih huruf nafi lam maksudnya. Wa ukhira lan diakhirake apa ahadun apa lafal ahadun wa huwa hale utawi awawa hale utawi ahadun bau kalian iku ismu yakun iku isime lafal yakun. Jadi yakun iku saking fi'il madhi kana yakunu yakunu. Merah? Ada proses iklal di situ, kemudian wawunya dibuang. Jadi isimnya kana ya isim atau isimnya yakunu menjadi yakun itu adalah berupa isimnya adalah berupa ahadun. Kufuan menjadi khobarnya yakun. Paham nggih niku nggih? An khobaria saking khobare yakun. Riayatan krana ngreksa lil fasilati maring domir kang misah yaiku domir hu. Lahu niku lho ya. Lahu ku domir pemisah. Domir yang memisahkan antara yakun khobarnya dan isimnya yakun atau isimnya kana, ya. Nah, ini adalah makna dari kitab tafsir Jalalain Imam Jalaluddin Imam Jalalain, dua imam. Nah sekarang kita menginjak ke tafsir Sawi syarahnya Jalalain. Ini saya baca sebagian yang berkaitan dengan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari di tafsir Sawi juz 3 Sohifah sekawan atau 97 atau 497. Keterangannya sebagai berikut. Ini perlu diketahui oleh para muslimin dan muslimat. Ternyata luar biasa faedahnya tafsir, faedahnya surat Ikhlas. Dengarkan semua ini dari kitab tafsir Sawi juz 3. Waqat warada fi fadliya ahadisun kasiratun. Ada beberapa hadis yang sangat banyak yang datang tentang keutamaan surat Ikhlas. Jangan catat yang mungkin bisa dicatat. Ini jumlahnya setelah saya analisis ini jumlahnya banyak sekali. Ini tak baca satu persatu nggih. Minha iku setengah sangka keutamaan surat Ikhlas. Qauluhu utai dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh ini kita. Man arada saakhiripun. Man utai sapa wonge iku arada ngarepake sapa man. An yanama ing ento turu atau sare sapa man. Ala firasihi ing atase leme man. Fanama mongko jur sare sapa man ala yaminihi ing atase arah tengene man. Sumakara mongko maca sapa man qul huwallahu ahad ing surat qul huwallahu ahad surat Ikhlas. Mi'ata maroten kelawan 100 ambalan. Sadurunge sare film mau surat Ikhlas pinten? Ping 100. Nggih, mboten 100. Fa idza kana mangko nalika ana yaumal kiamati. Baik ing dalam dina kiamat iku yaqulu ngucap apa surat Ikhlas. Ya Rabbi azza wa jalla, yaqul iku ngucap sapa ar-Rabb sapa pangeran. Rupane Allah azza luhur sapa Allah wa jalla lan agung sapa Allah. Ya Rabbi, ya abdi do pangeran ingsun, udkhul. Ya abdi do hamba ingsun. Ya abdi do hamba ingsun, udkhul. Manjing sira mlebu sira mlebet sira yaminaka ing dalem araira al jannata ing dalem mlebu ing swarga, al jannata ing swarga. Artinya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ingin tidur kemudian ia tidur dengan berdoa membaca surat Ikhlas yang jumlahnya 100 kali, berarti diawali sebelumnya ya membaca 100 kali ini, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepadanya, hei hambaku, karena kamu adalah membaca surat Ikhlas,
Setiap kamu mau tidur membaca 100 kali, maka masuklah surgaku. Amin Allahumma amin. Pertama, berarti kesimpulannya surat Ikhlas memasukkan surga kepada orang yang membaca sebelum tidur, jumlahnya 100 kali. Wa min halaniku setengah sangking ingkang kaping kalih, wa min halaniku setengah sangking keutamaan surat Ikhlas qaulu utawi dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh niki ta. Manut sapa wong iku qara iku maos sapa man kul huwallahu ahad ing kul huwallahu ahad atasipun surat Ikhlas khamsina kelawan 50 marotan apane ambalane hufirat mongko di ngapura lau kedeman apa dunubu khamsina apa pira-pira dosa 50 apane sanatan taune. Artinya keutamaan surat Ikhlas yang kedua, siapa yang membaca surat Ikhlas sebanyak 50 kali, maka dosa-dosa selama 50 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek umure mboten tekan 50 berarti kurang. Umpami umure sekandoso gangsal atau pinten, sedangkan dia terbiasa membaca surat Ikhlas, jumlahnya ada 50 kali surat Ikhlas, maka dosanya sudah dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingkang kaping kalih sampun kesimpulane kaping kalih membaca surat Ikhlas 50 kali berarti dosa 50 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa minha lan iku setengah sangka keutamaan surat Ikhlas nomor 3. Wa min dalan iku setengah sangka keutamaan surat Ikhlas qaluhu tawi jaipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane jawa niki ta. Man sapa wong ayu para iku maca sapa man kul wallahu ahad ing kul wallahu ahad. Asra marratin kelawan 10 ambalan. Dunia mongko dibangunake la kuduman apa qasrun apa gedung atau istana fil jannati ing dalam swarga. Subhanallah. Wa manut sapa wong iku para iku mau sapa man ha ing surat Ikhlas isrina kelawan kali dosa marotan apa-apane ambalane dunia mangko dibangunake lau kedeman apa qasroni apa 2 gedung atau 2 istana fil jannati ing dalam swarga. Wa manut sapa wong iku para iku mau sapa man ha ing surat Ikhlas salasina kelawan 3 dosa marotan apane ambalane dunia maka dibangunake laku kedeman apa salah satu kusurin apa 3 pira-pira gedung atau istana swarga fil jannati ing dalam swarga. Kala ngendika sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, he Rasulullah, idan nek ngoten takassara dadi kathah apa kusuruna apa pira-pira istana atau gedung kita. Faqala maka ngendika to jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya utawi kusurun fil jannati iku ausau iku luwe luas apa kusurun fil jannati min dalika tinimbang mengkono-mengkono takasara kusuruna. Artinya demikian anak-anak. Keutamaan surat Ikhlas yang nomor 3 adalah siapa yang membaca surat Ikhlas, dengarkan semua para santri, ini perlu didengarkan, jangan hanya mendengarkan tapi perlu dicatat niki. Kalau dicatat berarti nanti diamalkan menjadi pedoman sampai kamu seterusnya, sampai dewasa, sampai tua, dipakai terus. Surat Ikhlas luar biasa manfaatnya ini. Siapa yang membaca surat Ikhlas, ya, jumlahnya ada 10 kali, maka ia dibangunkan satu istana surga atau gedung surga. Qasrun niku kula buka wonten kamus Al-Bisri, itu adalah gedung atau istana. Jadi sing kula maknane niku sampun kula tasihake wonten kamus. Nggih menika kamus Al-Bisri dan kamus Al-Munjid. Utama Bisri, kalau Bisri gak ketemu kamus Munjid. Kalau Bisri sudah ketemu ya sudah. Jadi insya Allah dalam validasi makna insya Allah sudah terbukti karena saya memaknai ini dari kamus Bisri, ya. Termasuk yang sulit-sulit ini tak cek tak cek di kamus, yaitu kamus Bisri. Dan siapa yang membaca surat Ikhlas yaitu Qul huwallahu seterusnya dengan jumlah 20 kali,
Allahu akbar, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya 20 kali. 20 kali itu kalau dihitung durasi waktu kira-kira berapa menit? Kira-kira 5 menit atau 10 menit. Siapa yang membaca surat Ikhlas jumlahnya 20 kali, maka ia dibangunkan 2 gedung atau istana di surga. Insyaallah. Dan siapa yang membaca surat Ikhlas jumlahnya 30 kali, maka ia dibangunkan 7 istana di surga, 7 gedung atau istana di surga. Amin Allahumma amin. Kemudian di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasul, nek ngoten nak gedunge kuwata Kanjeng Nabi niku pripun?" Bagaimana Rasulullah kok bisa seperti itu kok? Jur akhirnya kita punya gedung-gedung atau istana surga yang sangat banyak ya Rasul. Kemudian Rasulullah menjawab, gedung di surga itu lebih luas daripada gedung-gedung kita yang kita miliki. Ya, kalau kita memiliki gedung di dunia mungkin hanya terbatas beberapa hektar atau mungkin ratus atau ribu hektar. Tapi gedung di surga, istana di surga itu lebih luas daripada hitungan gedung yang ada di dunia. Subhanallah. Wa min dalan iku setengah sangka keutamaane surat Ikhlas. Nomor sekawan kauluhu utai dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manut sapa wong iku qara'a iku ma sapa man qul huwallahu ahad ing surat qul huwallahu ahad fi maradihi ing dalem sakite man. Alladzi yamutu kang bakal mati sapa man fi ing dalem maradi. Lam yuftan mangko boten dicoba sapa man fi qabrihi ing dalem kubure man. Wa amina lan aman sapa man min dotil qabri saking kesulitan atau kesengsaraan kuburnya. Wa hamalat lan nggawa utawa bapa utawa mikul hu ing man sapa al malaikatu sapa pira-pira malaikat yaumal kiamati ing dalem dina kiamat bi akafia kelawan telapak tangane malaikat kata tujiza sehingga nglewati sapa man kata tujiza sehingga nglewati sapa malaikat hu ing man minas surati sangka wat siratal mustaqim ilal jannati maring swarga. Subhanallah. Sinten siapa yang membaca surat Ikhlas dalam keadaan membacanya itu adalah dia ketika sakit, kemudian ketika sakit itu juga dia meninggal dunia setelah dia membaca surat Ikhlas, maka orang yang membaca surat Ikhlas dalam keadaan dia sakit, maka dia tidak dicoba, tidak difitnah, tidak dicoba di alam kubur, dan dia selamat dari kesulitan dan kesengsaraan di alam kubur. Kemudian tidak hanya itu, kemudian para malaikat membawanya, dengan telapak tangan malaikat membawanya, sehingga ia melewati, malaikat melewatkan kepadanya. Orang yang membaca surat Ikhlas ketika ia sakit, malaikat membawanya dengan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, melewati menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Iki pesan dumateng panjenengan nek sakit, wong tuane sakit, nggih. Bapak Ibu sederek famili kerabat nek sakit kon ngatah-ngatahake mau surat Ikhlas. Surat Ikhlas napa, Cak? Apa itu surat Ikhlas niku? Surat Ikhlas adalah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka tradisi kita Nahdlatul Ulama ketika ada orang meninggal dunia dibaca surat Ikhlas sebanyak-banyaknya. Iya memang iya, itu betul sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan harapan dengan barokahnya surat Ikhlas nanti orang yang meninggal dunia itu nanti masuk kubur dalam keadaan selamat, tidak mendapat fitnah, siksaan di alam kubur. Ia ada selamat dari kesulitan dan kesengsaraan ketika di alam kubur, dan ia termasuk orang-orang yang berhak
mendapat kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala karena dibawa oleh para malaikat-malaikat dengan barokahnya surat Ikhlas, dibawa oleh malaikat sehingga melewati pintu, melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Di situ jembatannya, di bawahnya adalah neraka jahanam. Melewati dengan keadaan selamat sampai ke surganya Allah. Amin Allahumma amin. Insyaallah ngaten ya. Wa minha nomor gangsal. Wa minha lan iku setengah saking fadilah surat Ikhlas. Qauluhu ta ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane pengendikan man qara'a, man uta sapa wong iku qara'a, iku mau sapa man qul huwallahu ahad ing qul huwallahu ahad. Khina yadkhulu ing dalem semangsane mlebet sapa man manjilau ing dalem griyane man. Nafat mongko ngilangake apa surat Ikhlas al-faqra ing miskine man an ahli dalikal manjili saking ahline atau penduduke mengkono-mengkono omah wa anil jironi lan saking pira-pira tanggane man. Artinya yaitu keutamaan surat Ikhlas yang nomor 5 adalah siapa yang membaca surat Ikhlas ketika ia masuk di rumahnya, ya. Jadi kalau kita semua masuk di rumah, kesunatan surat Ikhlas qul huwallahu itu kita baca. Kalau kita membaca surat Ikhlas ketika kita masuk di rumah, maka penduduk yang ada di rumah, bapak, ibu, anak, dan sampai ke tetangga-tetangganya, maka ia diselamatkan dari sifat fakir, diselamatkan dari sifat miskin, diselamatkan dari kekurangan. Artinya orang yang membaca itu berarti hidupnya dalam keadaan kecukupan, diselamatkan oleh Allah dengan barokahnya surat Ikhlas, yaitu diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Niki dipratekake mangkene mantuk ten dalem nggih jenengan. Ya, atau para pemirsa rahimakumullah yang pulang dari kantor, pulang dari kerja, pulang dari manapun, mungkin acara keluarga, tamasya atau manapun, diniati sebelum masuk ke rumahnya, bacalah surat Ikhlas qul huwallahu ahad. Insya Allah segenap keluarga dalam keadaan keluarga yang bahagia karena diberi kecukupan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai tetangga-tetangganya memiliki wa anil jironi, dan juga melebar sampai tetangga-tetangganya itu juga diselamatkan dari kemiskinan. Tetangga-tetangganya juga diselamatkan dari kemiskinan, berarti insya Allah diberi kecukupan oleh Allah, rezekinya diberi kelancaran, kecukupan oleh Allah, terjauhkan dari sifat kemiskinan atau kekurangan. Amin Allahumma amin. Ya, mari kita barakahi semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada kita semua, kepada keluarga-keluarga kita, orang tua kita yang sedang berusaha, yang memikirkan kita semua, memikirkan dalam hal pendidikan, memikirkan dalam hal kamu semua belajar sekolah, belajar di madrasah, belajar di pesantren. Semoga Allah memberikan kelapangan rezekinya, dimudahkan hajat-hajatnya, diberi kesehatan dan keselamatan. Segenap keluarga kita semua, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ingat dengan barokahnya surat Ikhlas, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu keluberan rezeki, kemurahan rezeki, sehingga bisa hidup berbahagia. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.